Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Project Program Error. Di video kali ini kita akan menemukan sebuah aplikasi tentang pengolahan data dan monitor keluhan ya teman-teman. Untuk di aplikasi ini kita contohnya studi kasus di PT Pertamina ya teman-teman. Ini hanya contoh untuk studi kasusnya, oke. Dan di sini untuk data keluhannya dia ada nomor tiketnya, kemudian ada nama pegawainya, dan di sini ada keterangan keluhannya apa aja. Sebagai contoh di sini lantai bocor, install software atau setting scanner ya teman-teman dan sebagainya. Kemudian di sini ada waktu masuk dan waktu selesai. Kalau untuk waktu masuk ini kapan keluhannya itu masuk, sedangkan kalau untuk waktu selesai ini untuk proses pengerjaan keluhannya teman-teman. Jadi semisal keluhan lantai bocor, dia waktu selesainya jam 12:42 seperti itu ya teman-teman. Dan di sini ada agen inilah yang melaporkan keluhannya ya teman-teman. Kemudian di sini ada teknisi. Teknisi ini adalah orang yang mengapprove tentang keluhannya atau bisa dibilang dia yang mengerjakan keluhannya teman-teman. Di sini untuk teknisinya Jul Harnawi, dia sudah menyelesaikan keluhan untuk lantai bocor ya teman-teman, seperti ini. Kemudian selanjutnya di bawah sini ada juga yang masih kosong, artinya untuk keluhannya ini masih belum selesai ya teman-teman. Dan kalau kita ingin ke menu login, di sini sebenarnya gampang. Tinggal teman-teman tambah folder admin setelah nama aplikasinya di sini, teman-teman. Tinggal teman-teman klik admin, maka dia langsung ke halaman admin seperti itu ya. Ini sebagai contoh kita coba saja. Open tab. Di sini kita localhost dan kita tulis nama folder aplikasinya. Kemudian di sini kita tambahkan folder admin. Langsung kita klik enter. Dan ini adalah tampilan halaman untuk loginnya teman-teman. Dia memerlukan yang namanya username dan password. Sedangkan untuk username dan passwordnya bisa kita lihat di tabel user di database-nya ya teman-teman. Untuk username dan passwordnya dia ada beberapa level ya teman-teman. Yang pertama adalah HRD-nya, kemudian ada teknisinya ya teman-teman. Teknisinya cuman satu aja ini ya. Jadi kalau teman-teman pengen nambah untuk teknisinya bisa aja teman-teman setting di database-nya. Untuk pertama mungkin kita login sebagai agen dulu ya teman-teman. Di sini kita contoh kita login sebagai Fitri. Kita kopikan nama username-nya. Kemudian kita pastekan di username-nya ya teman-teman. Dan untuk passwordnya ini kita isikan 123. Langsung kita klik login. Seperti ini teman-teman. Ini adalah tampilan halaman beranda untuk Fitri atau agen helpdesk-nya ya teman-teman. Jadi di sini dia ada menampilkan grafik jumlah yang diselesaikan teknisi. Teknisi helpdesk-nya ada dua ya teman-teman, Jul Harnawi dan Heriwala. Tapi Heriwala ini kalau tidak salah datanya sudah kita hapus ya teman-teman. Jadi mungkin ini masih ada tersimpan di sini. Dan di sini ada grafik jumlah keluhan per bulan. Di sini ada keluhan di bulan November, ada 3 keluhan ya teman-teman. Sedangkan di Desember masih kosong. Dan di sini sedikit ada notifikasi teman-teman, selamat datang. Kemudian ada jumlah keluhan masuk, jumlah keluhan yang telah selesai, masih kosong ya teman-teman. Dan di sini ada data keluhan teman-teman. Di data keluhan ini data keluhan yang bisa teman-teman tambah dan bisa teman-teman hapus ya. Dan bisa teman-teman edit juga sebenarnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita coba untuk tambah data keluhannya. Ini tinggal kita klik saja tambah. Dan di sini kita membutuhkan data pegawai. Data pegawai ini adalah data-data karyawan yang bekerja di PT Pertamina ya teman-teman. Di sini semisal sebagai contoh Ahmad Hafid. Dia di gedung berapa? Contoh aja ya teman-teman. Kemudian di lantai berapa dan keterangannya. Si Habib ini dia meminta keluhan apa ya teman-teman, atau dia memiliki keluhan apa. Tinggal teman-teman jelaskan saja di keterangannya ini. Sebagai contoh untuk Ahmad Habib, dia keluhannya tentang komputer lemot ya teman-teman. Oke, ini bisa langsung teman-teman klik simpan, maka otomatis untuk data keluhannya ini langsung masuk ya teman-teman. Kita langsung ke halaman dashboardnya. Dan ini tinggal teman-teman refresh. Oke teman-teman, di sini sudah masuk untuk nomor tiketnya 005, tanggalnya berapa? Tanggal 13 ya teman-teman, yaitu tanggal sekarang. Nama pegawainya adalah Ahmad Habib.
dia di gedung direk, kemudian lantai 5. Keterangannya adalah komputer lemot. Waktu masuknya adalah jam 23:45, dan ini juga udah sesuai dengan komputer kita. Kemudian waktu selesainya masih 00 karena belum di-approve oleh teknisinya ya teman-teman. Dan di sini statusnya masih proses. Dan di sini juga setelah selesai teman-teman melakukan input data keluhan, kita juga bisa melihat yang namanya laporan. Di laporan ini bisa teman-teman pilih tanggalnya, tanggal kapan yang teman-teman ingin melihat data laporannya. Sebagai contoh saja, dari tanggal 13 sampai tanggal 14. Kemudian statusnya ada 3 tahap ya teman-teman. Yang pertama proses, kemudian pending, dan selesai. Kita pilih yang semua saja, kita klik tampilkan. Maka keluhan yang dilakukan oleh Habib tadi udah masuk ya teman-teman untuk didata laporan keluhan ya teman-teman. Dan di sini bisa teman-teman klik cetak juga. Ini tinggal teman-teman klik cetak. Dan ini adalah laporan monitoring keluhan helpdesk PT Pertamina teman-teman, dalam bentuk file PDF. Dan ini bisa teman-teman print ya. Untuk keterangannya lengkap ya teman-teman, semuanya ada di sini. Statusnya juga masih proses. Ini bisa kita close saja ya. Dan setelah kita bisa melihat laporan, kita juga bisa ubah password dari Fitri ini ya teman-teman. Dia membutuhkan password lama, kemudian password baru, dan ulangi password baru seperti ini. Dan yang terakhir ini kita untuk menu keluarnya atau logout. Mungkin kita langsung saja untuk logout. Dan sekarang kita login sebagai teknisinya ya teman-teman. Ini kita lihat dulu untuk username-nya adalah Jul Harnawi. Ini tinggal kita copy dan kita pastekan di sini ya teman-teman, di username-nya. Passwordnya sama ya teman-teman, 123. Tinggal kita klik login. Dan di sini dia mendapatkan notifikasi bahwa jumlah keluhan masuk ada 1 ya teman-teman. Jadi dia bisa tahu. Berarti dia tinggal ke menu keluhan. Di menu keluhan ini dia bisa melakukan beberapa proses teman-teman. Yang pertama, dia bisa melakukan pending jika pengerjaannya belum bisa dia lakukan secara langsung atau pada saat itu juga. Jadi dia bisa klik pending dulu. Dan di sini juga dia bisa langsung klik selesai teman-teman, jika dia bisa melakukan pengerjaannya itu di hari yang sama dan di waktu yang sama ya teman-teman. Sebagai contoh, kita klik pending dulu ya teman-teman. Kita klik pending. Maka datanya sudah sukses, data keluhan berhasil disimpan atau diubah. Statusnya kosong ya teman-teman, artinya masih pending, belum dikerjakan. Dan di sini teman-teman untuk data pegawainya bisa kita klik ya teman-teman. Untuk detail dari Ahmad Habib, ini tinggal kita langsung klik aja, maka langsung muncul untuk data pegawainya teman-teman. NIP-nya, nama pegawainya, dan segala macamnya ya teman-teman. Ini bisa teman-teman klik kembali. Dan sini kelemahan aplikasi ini adalah ketika kita mengklik pending, maka dia tidak bisa diubah untuk statusnya lagi. Dan ini teman-teman bisa saja admin perbaiki untuk kelemahannya. Tapi di sini sengaja admin tidak perbaiki untuk kelemahannya. Jadi ini mungkin sedikit tantangan juga buat teman-teman yang minat aplikasi ini. Jadi tantangannya adalah harus bisa mengedit statusnya lagi di proses pending sampai selesai ya teman-teman. Untuk teknisinya ini, selain dia bisa melihat data keluhannya, dia juga bisa ubah password ya teman-teman seperti biasa. Selain itu juga dia bisa keluar. Dan kalau kita lihat di halaman dashboardnya ini, data keluhannya, kita refresh, maka yang Ahmad Habib ini statusnya kan masih tidak tampil ya teman-teman. Seharusnya kan statusnya pending. Dan ini tadi yang saya katakan tantangan buat teman-teman. Kalau teman-teman bisa untuk perbaiki script yang ada ya teman-teman untuk aplikasinya ini untuk menampilkan status pending. Oke, di sini udah. Oh iya, teman-teman, di sini kita belum login sebagai HRD-nya. Kita coba login sebagai HRD dulu ya teman-teman. Ini kita keluar saja. Untuk HRD-nya adalah Rukmi ya teman-teman. Ini kita copy dan kita pastekan di username-nya sini. Kita klik paste. Passwordnya sama ya teman-teman, 123. Langsung kita klik login. Dan untuk HRD ini dia bisa mengedit semuanya ya teman-teman, bisa tambah dan cari. Data direktorat ini bisa dia ubah juga, bisa dia tambah, bisa dia hapus ya teman-teman.
Dan di sini ada data pegawai. Oke ya teman-teman, data pegawai ini bisa ditambah oleh HRD saja. Kemudian selanjutnya dia bisa ubah password juga, dan ada menu keluar ya teman-teman. Jadi seperti ini untuk tampilan halaman HRD nya ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk aplikasi pengolahan data dan monitor keluhan ini cukup seperti ini saja. Jadi dia ada dua menu, ini untuk menu utamanya dan ini untuk menu loginnya ya teman-teman, seperti ini. Oke, saya rasa cukup ya teman-teman untuk video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai habis dan tanpa di skip. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum.